Alhamdulillah wa kafa wa huwa alladhi arsala rasulahu sayyiduna al-mustafa wa huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwal maliku fil alam wa huwa alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedalam puja seluas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang tiada tara, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kesempatan, begitu pula kesempatan yang mana masih semoga tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, apabila engkau bersyukur akan nikmatku, maka aku akan tambahkan. Tetapi apabila engkau kufur, maka ingat, azabku amatlah pedih. Selawat bertangkaikan salam, berpucukkan rindu, berbuahkan kasih sayang, semoga tetap selalu tercurah kepada junjungan alam, yakni dialah pejuang yang mundurnya pantang, dialah ahlak dan suri tauladan yang paling mulia, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Semoga dan banyak dan seringnya kita bersolawat kepada Nabi, kita bisa diakui sebagai salah satu dari umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat Dewan Hakim yang saya hormati, adapun tujuan dan maksud saya berdiri di hadapan teman-teman sekalian tegap bagai tiang besi, menyampaikan sebuah narasi bagai seorang musisi, bukan lain hanya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Jadilah Manusia yang Bermanfaat bagi Orang Lain. Hadirin Dewan Hakim yang saya muliakan, hidup ini adalah amanah. Allah tidak menciptakan kita hanya untuk hidup bagi diri kita sendiri, tetapi kita diciptakan agar menjadi makhluk sosial yang bisa memberi manfaat, pertolongan, dan kebaikan bagi sesama. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Quran Surah Al-Maidah ayat kedua. Ayat ini menegaskan bahwa hidup kita seharusnya diisi dengan kerjasama, kebaikan, dan memberi manfaat kepada orang lain. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Daruqutni. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa ukuran kemuliaan seseorang bukanlah banyaknya harta, tingginya jabatan, atau luasnya ilmu, melainkan sejauh mana ia memberi manfaat bagi orang lain. Hadirin yang saya muliakan, meskipun seseorang pintar, kaya atau berkuasa, jika ia tidak bermanfaat bagi orang lain, maka kehadirannya tidak akan pernah dirasakan. Bukan malah sebaliknya, walau sederhana hidupnya, tetapi ia suka menolong dan memberi manfaat, maka keberadaannya sangat dirindukan orang.
Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik sebagai suri tauladan bagi umatnya, dan beliau bukan hanya menyampaikan risalah tetapi juga hadir sebagai rahmat seluruh alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin kita bertanya, bagaimana cara menjadi manusia yang bermanfaat? Ada banyak cara, tidak selalu dengan harta atau jabatan tinggi. Di antaranya ialah adapun yang pertama, yakni dengan tenaga. Yang dimaksud dengan tenaga, membantu tetangga, menolong orang yang kesusahan. Adapun yang kedua, yakni dengan ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu ialah mengajar, memberi nasihat, membimbing teman. Adapun yang ketiga, yakni dengan lisan. Yang dimaksud dengan lisan adalah memberi kata-kata yang menenangkan, mendoakan orang lain. Adapun yang keempat, yakni dengan harta. Yang dimaksud dengan harta ialah bersedekah, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim. Dan adapun yang terakhir, yakni dengan doa. Bahkan doa yang ikhlas untuk saudara kita adalah bentuk manfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man nafasa an mu'mini kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan darinya satu kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari akhirat. Hadis riwayat Muslim. Betapa mulia orang yang membantu orang lain hingga Allah menjanjikan pertolongan di hari akhirat kelak nanti. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin, sadaqatin jariyatin, aw 'ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali dari 3 perkara. Di antaranya, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Artinya, hanya amal yang bermanfaat bagi orang lain yang akan terus mengalir meskipun kita sudah tiada. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, baik dengan tenaga, ilmu, harta maupun doa. Karena sebaik-baik manusia adalah bukan yang hidupnya untuk dirinya sendiri, tetapi yang hidupnya memberi arti bagi orang lain. Semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba Allah yang terbaik, yang dirindukan manusia di dunia, yang dirahmati Allah di hari akhirat. Mohon cukup sekianlah pidato yang saya sampaikan. Bila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.